Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada program edukasi pembelajaran daring SD Islam Pondok Kersan Lumajang. Senang rasanya berjumpa lagi bersama saya, Yaumil Jannah dari SD Islam Pondok Kersan Lumajang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak solih-solihatu? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Tentunya siap untuk belajar bersama serta telah menyiapkan buku-buku dan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar materi PKN kelas 6 tema 7 kepemimpinan. Hari ini kita akan belajar tentang KD 3.1 menganalisis makna dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya kita bersikap sesuai dengan norma yang berlaku, serta nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Adapun makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila pertama adalah yang pertama, percaya dan takwa pada Tuhan dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama, mengembangkan sikap saling menghargai kebebasan menjalankan ibadah, serta tidak memaksakan kehendak agama kepada orang lain. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, setelah kalian memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua, maka kita dapat mendapatkan manfaat dari penerapan nilai-nilai tersebut. Di antaranya yang pertama, tercipta masyarakat yang damai dan harmonis. Yang kedua, memunculkan perasaan senang berbagi, saling menghargai, dan menghormati sesama manusia. Yang ketiga, menyadari bahwa kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta tidak melakukan diskriminatif, serta membela kebenaran dan keadilan. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, pada slide ini kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila, yaitu yang pertama, menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta rela berkorban demi kepentingan bangsa. Dan yang ketiga adalah menghormati berbagai macam keanekaragaman bangsa Indonesia. Dan pada slide berikut ini, kita memahami nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat Pancasila. Di antaranya yang pertama adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian asas kekeluargaan yang digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat, serta mengutamakan kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan pribadi atau golongan. Nah, anak-anak, sehubungan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah, untuk mencapai mufakat secara umum banyak digunakan orang-orang untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Pengertian dari musyawarah adalah
suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Dengan tujuan yang pertama untuk mencapai mufakat, kedua mendapat kesepakatan bersama, ketiga mengatasi masalah yang muncul dan menciptakan hubungan erat dan damai. Dan dengan dilaksanakannya pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah, maka kita mendapatkan manfaat, di antaranya tercapai kesepakatan bersama dan menghasilkan keputusan yang adil, serta penyatuan perbedaan pendapat dengan suatu keputusan. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh rakyat Indonesia tidak peduli apapun status sosial, suku bangsa maupun warna kulit, tetap mendapatkan hak yang sama dan kewajiban yang sama. Hal tersebut merupakan makna dari sila kelima Pancasila. Nah, pada slide berikut ini yang menjelaskan tentang penerapan nilai sila kelima Pancasila. Di antaranya, yang pertama menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka gotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, gemar menolong orang lain, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah, serta menghargai hasil karya orang lain. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, sehubungan dengan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu suka bergotong royong, berikut ini adalah contoh penerapan gotong royong. Yang pertama adalah bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, bersama membangun pos ronda, bersama-sama menyiapkan acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, membangun jembatan bersama, membersihkan lingkungan setelah tertimpa musibah secara bersama-sama. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, sehubungan dengan tema yang kita pelajari saat ini, yaitu kepemimpinan, masih ingatkah kalian sikap-sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik? Iya, betul sekali. Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang jujur dalam tugasnya. Yang kedua, bersikap tegas terhadap anggotanya, bertanggung jawab atas kesejahteraan anggotanya, mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama, mau menerima saran dan kritik dari anggotanya, serta mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut ini adalah penerapan nilai-nilai kepemimpinan. Di antaranya yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, mampu membuat keputusan atas suatu masalah, bekerja sama secara baik dengan orang lain, serta mementingkan kepentingan bersama dan kepada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, anak-anak, pada pembahasan terakhir kali ini adalah penerapan nilai-nilai kekeluargaan, yaitu yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama, menjaga kerukunan dengan tenggang rasa yang berbeda agama, bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat, membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan, serta bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami materi, sekarang kerjakan tugas 2 nomor berikut ini. Kerjakan di kertas folio dan kumpulkan di wali kelas masing-masing ya. Yang pertama,
Buatlah cerita pendek yang menggambarkan nilai-nilai sila ketiga sehubungan dengan kehidupan di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Yang kedua, buatlah cerita pendek tentang seorang pemimpin yang telah menerapkan nilai-nilai kepemimpinannya. Sampai di sini dulu anak-anak belajar kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah yang menyenangkan, selalu kreatif dan inovatif dalam berkarya, dan tetap jaga kesehatan ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.